A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu sehat, Ibu? Pak? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja. Pak? Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, gitu dong. Baik, alhamdulillah. Tentu juga harapan saya pemirsa iNews dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Akhir pekan ini sudah bersama-sama dengan kami dalam program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa, hari yang berbahagia buat kita. Waktunya kita untuk ngaji. Yuk, untuk ngaji. Kita ngaji sama guru-guru kita ya. Dan bahasan yang kita akan kaji kali ini tentunya dekat dengan keseharian kita. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita dan melihat apa yang sedang viral yang akan jadi bahasan kita, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk bisa hadir di masjid yang istimewa yang ada di daerah Ciputat, Masjid Al Istiqomah. Kelihatan mukanya orang-orang istiqomah semuanya. Amin. Baik, salam hormat, salam takzim saya untuk Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Lihat Kiai ini teduh sekali ya. Apa kabar? Baik. Pak Kiai David? Ya salam. Belum Kiai. Mohon doanya, Masya Allah. Beliau ini dekat dengan para kiai. Ya. Karena dekat, alhamdulillah, bau kiai. Iya. Lumayan bau kiai daripada kiai bau. Masya Allah. Terima kasih Kiai sudah hadir. Allahu Akbar. Samping Kiai Samsul Ma'arif hadir bersama kita Gus Aam atau Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Walaupun sudah mulai dekat dengan Kiai, tetapi Mas David tidak perlu berganti Daud, tidak apa-apa. Ya nggak apa. Siap. Tetap David. Tetap David nggak apa-apa ya Kiai ya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Padahal saya mau ganti nama tadinya Kiai. Kiai kapan sampai di Jakarta Kiai? Alhamdulillah udah 2 hari ini. Udah 2 hari ini ya. Jakarta. Saya dengar-dengar insya Allah mau ada rencana untuk Langsung haji. setelah dari sini berangkat menuju asrama haji dan insya Allah besok pagi bertugas sebagai PPIH Arab Saudi. Kebetulan Kiai Samsul ini menunjuk saya menjadi konsultan ibadah. Allah, amin. Kita doakan Kiai selamat pulang dan perginya ya Bu ya, amin. Dalam memberikan sebagai konsultan ibadah pada saat pelaksanaan haji tahun ini, amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Kiai. Dan di samping Kiai Gus Aam hadir juga sahabat saya, guru saya juga. Ini saya mau nyebut Ustadz kayaknya udah gak cocok nih. Kiai Haji Bobi Herwibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai Samsul, Gus Aab yang paling berat begini nih. Jadi saya nemenin David aja, namanya Bobi aja udah ya. Jadi kalau David bisa diubah jadi Daud, nah Bobi jadi apa tuh? Insyaallah, jazakumullah. Apaan Kiai. Terima kasih banyak atas kehadirannya kesempatan kali ini. Inilah 3 orang guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, tema apa yang akan kita bahas? Biasanya kita melihat ada satu peristiwa yang sedang viral. Nah apa? Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Warga Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan memadati lapangan depan salah satu musola menyaksikan ritual sumpah pocong. Ritual ini dilakukan RA, seorang pria yang merasa difitnah telah mencabuli anak tetangganya. Ia mengaku rela melakukan sumpah pocong demi membersihkan nama baiknya dari segala tuduhan terkait pencabulan tersebut. Terlebih, dirinya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Sementara itu, kuasa hukum RA mengaku pihaknya menghormati proses hukum dari kasus yang bergulir sejak 2022 lalu ini. Namun kliennya bersikeras tidak pernah mencabuli hingga rela melakukan sumpah pocong.
Meski sudah dijadikan tersangka, RA tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor tiap minggu. Ritual sumpah pocong ini awalnya akan dihadiri oleh pihak keluarga korban. Namun hingga ritual berakhir, hanya pihak tersangka saja yang hadir. Ya, kalau kita lihat tayangan tadi, seringkali sumpah itu jadi salah satu jalan akhir untuk menyelesaikan masalah gitu, atau meyakinkan orang terhadap sebuah permasalahan. Nah, bagaimana Islam menyikapinya? Tapi saya akan mengajak guru-guru kita untuk menyikapi peristiwa yang tadi, yaitu sumpah pocong. Silakan, Kiai Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah, Bang David, Gus Aab, Gus Bobi, yang kami hormati, Bapak Ibu semua para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekarang ini seringkali orang di mana-mana main sumpah saja. Memang sumpah itu kadang-kadang diperlukan untuk kepentingan hukum terutama. Dalam teori hukum disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Al-bayyinatu adapun bukti, 'alal mudda'i atas orang yang nuduh, ya, itu harus punya bukti. Misalnya ini, woi, ini tanah milik bapak saya ini, kenapa kamu tempati? Bu, punya tanah apa enggak, Bu? Ya, kalau orang Betawi tanahnya banyak. Ya. Maka ustadz-ustadz itu kadang-kadang sengaja nyari calon istri yang tanahnya luas. Katanya betul-betul NU itu. Apa itu? Maksudnya nunut urip. Ya, ini pengalaman para ustadz di Jakarta. Nah, seringkali orang menuduh ini punya saya, maka itu harus ada bukti. Nah, bagi orang yang sudah menempati tadi, kalau memang tidak ada bukti, dia harus disertai dengan al-yamin, sumpah, ya. Itu yang supaya menguatkan. Nah, ini bisa dijadikan alasan bagi kasus-kasus tertentu. Ketika orang itu tidak melakukan sementara buktinya lemah, maka dia cukup dengan menyampaikan sumpah, tapi sumpah yang benar. Tidak seperti yang ada sekarang ini, orang banyak menggunakan kata sumpah, tapi tidak berdasarkan ajaran agama. Tiba-tiba ada sumpah pocong, besok-besok ada sumpah gendurwo. Besok-besok ada sumpah mak lampir. Ya. Jadi sumpah yang dibenarkan dalam agama untuk kepentingan yang lebih besar. Sekarang ini kan sedikit-sedikit merasa dirinya melakukan ungkapan supaya orang lain percaya, padahal tidak diminta sumpah. Tiba-tiba dia, wah saya berani mubahalah. Ya. Padahal ini urusan-urusan prinsip, urusan-urusan akidah, keimanan, sehingga dilakukan mubahalah. Ini kadang-kadang diminta aja kagak, sumpah sendiri itu. Ya. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya sumpah itu diperlukan ketika memang dibutuhkan untuk kepentingan hukum, kepentingan-kepentingan yang sangat besar. Kalau tidak, mendingan dihindarilah. Ya, baik. Kalau itu urusan hukum,
biar diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi nggak usah sumpah pocong, nggak usah mubahalah, nggak usah model-model, ikuti aja prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ya. Nanti akan diteliti, diperiksa siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Itulah Baik. Gus David. Ya, salam. Jadi doa terus tadi Kiai sekarang Gus naik. Matur suwun. Makasih banyak Kiai. Gus Aam, dari yang tadi kita lihat, apakah sebenarnya di dalam Islam itu ada yang namanya sumpah, atau apakah ada sumpah yang diizinkan di dalam Islam bagi kita dalam bermuamalah antara kita person dengan person gitu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Ada, kalau tadi menyebut Kiai agak salah, Gus salah, saya enggak tahu mau nyebutnya pakai ajengan atau pakai apa, Buya. Yang paling pas ini Buya Bobi. Buya Bobi, ya. Iya, Buya Bobi sama-sama B-nya, tapi bukan B2 ya. Ya, Buya Bobi. Ya, Mas David saja. Ya, Mas David yang terus tambah cakep insya Allah. Ya. Para pemirsa iNews TV, program Cahaya Hati Indonesia, semua yang hadir di Masjid Al Istiqomah, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjawab apa yang disampaikan oleh Bang David tadi, kita ganti Bang sekarang. Dan yang diuraikan oleh Kiai Samsul tentang masalah sumpah, dan tadi fokus kepada apa yang telah kita saksikan bersama di VT, itu yang disebut dengan sumpah pocong, kemudian reporternya menyebut dengan mubahalah. Mubahalah, ya. Nah, itu semuanya sebetulnya salah kaprah yang ada di VT tadi. Sumpah pocong itu bukan berasal dari Islam, tetapi itu adalah tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di Jawa ataupun di lainnya. Kalau kita lihat tradisinya itu ada pada kemudian mengumpulkan masyarakat, setelah itu memakai pakaian putih-putih seperti orang yang akan masuk kuburan. Ya. Cuma untungnya tadi tidak dilaksanakan di dalam kubur dan ditutup tanah gitu ya. Kalau gitu mungkin tidak mau, hanya dikeluarkan sedikit nafasnya gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lihat memang dari rukun sumpahnya. Kalau dari rukun sumpahnya itu nampaknya memang semuanya selama dikerjakan sesuai dengan syariat, baik lafadz dan sumpahnya adalah dengan Allah, tidak dengan menyebut selain asma Allah. Dari praktek sumpahnya, kemudian sumpah dilakukan untuk menyangkal sebagaimana yang teori hukum yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Jadi ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu tadi seperti yang ada dalam VT, kemudian dia tidak merasa melakukan, maka dia ingkar, dia boleh sumpah. Ya sumpah saja, tapi tidak perlu disebut dengan sumpah pocong. Apalagi nanti diikuti dengan ritual-ritual yang di situ dikhawatirkan ada hal-hal yang melanggar terhadap ketentuan syariat. Itu sesuatu yang salah kaprah, maka saya meminta kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia yang apabila di dalam menyelesaikan urusannya tidak ada cara lain kecuali dengan sumpah untuk memberi keyakinan atas apa yang tidak ia lakukan kepada orang lain, atas tuduhan-tuduhan yang disematkan kepadanya, bersumpahlah cukup dengan menyebut asma Allah atau menggunakan lafadz atau kata kerja yang mengarah kepada qasam yang diikuti dengan huruf jerba, itu sudah memenuhi terhadap unsur sumpah. Kemudian ada ada muqsam bi dan muqsam alaihnya. Nah, itulah misalkan wallahi tallahi billahi saya tidak mengerjakan ini. Itu diucapkan dalam rangka menyelesaikan persoalan atas satu hal yang dituduhkan yang tidak kunjung selesai. Iya. Nah, kemudian reporternya menyebut kalau itu mubahalah. Iya. Itu mubahalah juga salah kaprah. Tadi yang disampaikan guru kita Kiai Samsul, sedangkan sedikit-sedikit ada orang nantang. Ayo sekarang mubahalah. Dia kemudian ngambil Al-Qur'an. Kemudian bersumpah-sumpah melaknat. Ya.
Kalau dia mau melaknat dirinya sendiri apabila dia berbohong, itu memang salah satu unsur di dalam mubahalah. Ya. Tetapi salah satunya yang belum terpenuhi tidak ada lawannya. Mubahalah itu adalah menyelesaikan perseteruan antara dua orang atau dua kelompok yang tidak ketemu ujung pangkalnya dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Akhirnya harus bersepakat untuk mengembalikan kepada Allah dengan kesiapan mendapatkan laknat apabila dia berbohong. Iya. Nah, kalau yang lawannya itu tidak dihadirkan dan tidak dimintai kesiapan karena marah sama seseorang, saya akan bermubahalah. Kalau saya bohong, saya siap dilaknat. Tapi kalau kalian yang berbohong, kalian akan dilaknat. Ya enggak kena. Wong itu belum diambil kesepakatan. Iya. Kan gitu. Itu dia belum diajak. Iya. Nah, asal mubahalah itu memang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Iya. Kepada siapa? Kepada Nasrani Bani Najjar. Yang tetap ngotot menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah disalib. Karena ngotot seperti itu, dan kemudian mereka tetap ngotot kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya. Tidak mau mengikuti terhadap apa yang disampaikan Rasulullah kalau Nabi Isa itu adalah Rasulun min Rusulillah. Akhirnya Rasulullah mengajak mereka bermubahalah untuk kemudian menimpakan laknat kepada masing-masing apabila berbohong. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Nasrani Bani Najjar itu tidak mau untuk melaksanakan mubahalah. Yang sekarang ini mubahalah jadi-jadian. Jadi sedikit-sedikit mubahalah. Itu mau melaknat siapa? Orang yang diajak itu juga belum bersepakat. Ya, saya kira itu Mas David. Jadi jelas yang tadi di VT itu tidak dikenal di dalam Islam dalam arti pocongnya. Kalau sumpahnya tadi dijelaskan oleh guru kita Kiai Samsul, boleh untuk dilaksanakan untuk menguatkan satu pernyataan atau mengingkari terhadap satu tuduhan yang diucapkan dengan menyebut asma Allah agar seluruh persoalan itu clear. Tapi hati-hati, jangan sedikit-sedikit sumpah. Ya. Boleh digunakan dalam hal yang mendesak. Saya kira itu Mas David. Terima kasih. Terima kasih banyak Kiai. Ustadz Bobi, mungkin Ustadz Bobi juga bisa mungkin memberikan saran dan masukan lagi mengenai permasalahan tadi. Dan juga mungkin ada satu pertanyaan juga bisa jawab. Jadi kalau memang kita tidak boleh gampang-gampang bersumpah, kira-kira apa yang harus kita lakukan seandainya menghadapi permasalahan seperti tadi? Tadi sudah disampaikan ikuti proses hukum. Sebelum proses hukum apabila ini sama orang dekat, kita kenal, ada nggak jalannya yang lain gitu? Sebelum kita masuk ke proses hukum, silakan. Baik, mohon izin Gus Ahab, Kiai Samsul. Udah David, nah sekarang gantian nih. Dia orang Bukit Tinggi nih. Lengkap Gus saya, Ahab. ada Mas, ada Bang dan Uda. Siap. Jadi ini adalah bagian yang tersulit. Setelah dua kiai, saya ngomong apa lagi nih? Iya. Alhamdulillah sampai sumur ini, Gus Ahab, Kiai Samsul, saya belum pernah tuh sumpah pocong. Udah pernah belum pada nih jemaah? Belum kan? Jadi, tapi kalau bersumpah, dulu waktu lagi organisasi, pernah kita bersumpah. Iya. Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih amanat, kita bersumpah atas nama Allah. Tapi karena memang nyambung dari yang tadi sampaikan sama Gus Aab, bahwa karena orang nggak ngerti maka sumpah pakai pocong. Ini juga pernah ada dalam hadis riwayat Muslim, orang Badui Arabi datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mal kabair, dosa-dosa besar itu apa? Rasul jelasin yang pertama al-isyrak billah, syirik pada Allah. Sumamada, lalu apa lagi ya Rasul? Tanya orang Badui ini, orang nggak ngerti ini. Lalu Rasul mengatakan summa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Sumamada, lalu apa lagi ya Rasul? Kata orang Badui ini, orang nggak ngerti. Maka kemudian Rasul mengatakan al-yaminul ghamus. Jadi sumpah palsu. Jadi sumpah palsu itu adalah dosa besar. Yang itu akan bisa membuat kita terjerembab dalam dosa besar, terjerembab dalam neraka Allah. Ghamus, taghmis itu maksudnya dicelupin. Hanya gara-gara sumpah bohong maka bakal dicelupin nanti di neraka. Nauzubillah. Karena itu, satu, anggap tadi RA dia nggak bersalah. Ya. Maka kalau dia nggak bersalah, maka dia boleh. Tadi disampaikan nama Kiai Samsul, disampaikan Gus Aab, dia boleh dia ambil sumpah. Bersumpah atas nama Allah, tapi nggak usah kayak begitu. Ya. Kalau misalnya terbukti, maka dia harus dihukum. Ya. Kalau tidak terbukti, Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saran saya
Ini ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam banyak hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim tentang, nggak tahu nih jemaah istiqomah tahu nggak kisah orang Bani Israel yang membunuh 100 orang? Iya. Tahu kan? Iya. Jadi 100 orang itu lalu kemudian dia pengen taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di kampungnya udah nggak percaya. Iya. Hingga akhirnya dia ketemu sama seorang alim. Kata orang alim itu, engkau hijrah cari tempat baru untuk kau memulai hidup yang baru. Lalu kemudian dia hijrah. Dan singkat cerita nih, begitu dia hijrah, belum di hadis itu belum ada cerita dia sempat sholat, dia sempat zikrullah, dia sempat puasa, nggak ada cerita nih. Tapi di jalan, di tengah jalan dia meninggal. Hingga akhirnya 2 malaikat turun ngejemput. Malaikat laknat dan malaikat rahmat. Dua-duanya pengen nih orang ahli neraka, saya jemput ke neraka. Satu malaikat mengatakan enggak, ini ahli surga, saya mau bawa dia ke surga. Hingga Allah kirim malaikat ketiga. Dan malaikat ketiga jadi wasit. Malaikat ketiga itu disuruh Allah Subhanahu wa taala, coba ukur. Deketan dari kampung yang lama apa kampung yang baru. Maka rupanya jaraknya menuju kampung baru cuma 1 jengkal. Allah ampuni, Allah terima taubatnya. Jadi kalau misalnya tidak terbukti, RA saran saya mendingan dia hijrah ke tempat yang baru. Demikian. Ya baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak guru-guru, ilmu yang luar biasa. Ya Bu, kita belajar nggak boleh gampang mengucapkan sumpah. Dan dalam Islam juga nggak ada tuh istilahnya sumpah pocong, nggak ada ya Kiai ya, nggak ada sumpah pocong ya. Kalaupun kita mau bahala harus ada kedua belah pihak. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat tadi benar-benar kita pahami dan bisa menambah wawasan kita. Habis ini kita akan ngaji sama guru-guru kita. Kita akan belajar tafsir sama guru-guru kita untuk setiap ayat yang dibacakan. Tentunya masih berkaitan dengan tema kita mengenai sumpah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.